Halo semuanya, nama saya Mada Fariska Melani dengan NIM terakhir 026. Di sini saya akan menganalisis ilmiah salah satu warisan kuliner yaitu pekasam ikan. Makanan fermentasi tradisional ini ternyata menyimpan banyak cerita, tidak hanya sisi budaya tetapi juga sisi kimia pangan dan pada kesehatan masyarakat. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi masalah dari pekasam ini atau yang dikenal dengan ikan fermentasi yang bisa tahan lama tanpa pengawet buatan. Namun, di balik manfaat itu ada berbagai isu yang perlu ditinjau. Secara kritis, yang pertama itu ada proses fermentasi yang bisa menghasilkan senyawa bermanfaat, tapi juga berpotensi memunculkan senyawa toksik jika tidak higienis. Lalu pemilihan bahan seperti garam dan karbohidrat sangat berpengaruh pada hasil akhir. Selanjutnya, untuk masyarakat yang sering menggunakan garam secara berlebih ini tanpa takaran atau takaran yang tepat. Nah, kita sebagai calon praktisi kimia pangan berwawasan etnosains, saya ini ingin mencoba untuk menganalisis fenomena ini secara ilmiah dan mencari solusi yang inovatif untuk meningkatkan kualitas keamanan pangan dalam warisan budaya pekasam itu tadi. Yang pertama, bagaimana fermentasi mengawetkan dan membuat rasa itu menjadi asam. Nah, secara ilmiah, fermentasi pekasam ini melalui bakteri asam laktat atau BAL. Nah, mikroorganisme ini memecah karbohidrat dari bahan tambahan seperti nasi menjadi asam laktat yang menurunkan pH dan menciptakan lingkungan asam. Lingkungan asam ini menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan pembusuk, sehingga pekasam ini bisa awet secara alami. Selain itu juga pH yang rendah dan perubahan protein serta karbohidrat menyebabkan perubahan rasa menjadi asam seiring waktu penyimpanan. Protein juga akan terhidrolisis sebagian membentuk peptida dan asam amino yang meningkatkan rasa yang umami dan kelezatan khas ikan pekasam. Lalu, bagaimanakah resiko jika fermentasi tidak higienis? Jika pembuatan pekasam dilakukan tanpa memperhatikan standar kebersihan, maka mikroorganisme patogen seperti Clostridium, Botulinum, Staphylococcus aureus, dan E. coli bisa berkembang. Mereka dapat menghasilkan senyawa toksik seperti histamin atau bahan botulinum yang toksik yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Selain itu juga cemaran logam berat dari garam yang tidak bisa bersih itu juga terakumulasi. Nah, sehingga resiko ini bisa menyebabkan keracunan, diare hingga gangguan saraf. Oleh karena itu, kita perlu memulai memilih bahan dan penyimpanan secara bersih dan higienis. Selanjutnya untuk efektifan garam dapur versus garam krosok. Nah, di sini saya setuju dengan pernyataan narasumber bahwa garam dapur yang berlebihan ini dapat menyebabkan asam pahit dan pekasam. Pada pekasam hal ini karena asam dapur biasanya sudah dimurnikan dan mengandung aditif seperti anti-caking agent yang bisa mempengaruhi cita rasa. Sebaliknya, untuk garam krosok cenderung memberikan rasa yang lebih alami. Garam ini juga mengandung unsur mineral lain seperti magnesium dan kalsium yang bisa mendukung aktivitas bakteri fermentasi. Nah, di sini ada beberapa perbandingan aspek garam dapur, garam krosok. Yang pertama dalam segi kemurnian, di sini untuk garam dapur tinggi ditambah anti packing, rendahnya mengandung mineral alami. Untuk segi rasa yaitu cenderung pahit, dan kalau garam krosok itu lebih lembut dan alami. Untuk dukungan fermentasi, kalau garam dapur itu kurang optimal, kalau garam krosok itu mendukung pertumbuhan BAL. Nah, untuk resiko sendiri ada potensi overuse dan garam krosok harus dijaga higienisnya. Terus selanjutnya untuk strategi optimasi karbohidrat untuk fermentasi. Nah, berdasarkan data dari penelitian Priyatno dan Dajati, penggunaan beras dan karak dan nasi aking sebagai sumber karbohidrat mampu meningkatkan jumlah bakteri asam laktat yang sangat penting untuk keberhasilan proses fermentasi. Nah, di situ grafiknya menunjukkan bahwa karak dan beras menghasilkan total BAL yang tertinggi. Nah, diikuti oleh nasi aking dan nasi tersebut terkontrol bahwa jauh lebih rendah. Nah, di sini solusinya yaitu menggunakan beras atau karak sebagai sumber karbohidrat utama dalam pembuatan pekasam. Hal ini dikarenakan yang pertama menghasilkan asam laktat tinggi, lalu mendukung tekstur dan yang rasa lebih khas. Lalu ada nilai gizi yang tetap terjaga dikarenakan karbohidrat kompleks ini tetap tersedia.
Selanjutnya di sini ada strategi inovatif dari saya yaitu Permikasam, yaitu fermentasi asam pekasam. Saya di sini mengusulkan strategi bernama Vermikasam, yaitu singkatan dari fermentasi mikroba asam aman. Strategi ini mencakup yang pertama, formulasi bahan asam krosok 3%, 5% sesuai berat ikan, sumber karbohidrat 10% karak atau beras, bumbu steril tanpa pengawet, lalu protokol produksi higienis yaitu menggunakan wadah yang bersih, tertutup, dan suhu fermentasi ini sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Edukasi UMKM yaitu bisa membuat modul untuk masyarakat atau pelatihan untuk pekasan yang higienis tanpa mengubah cita rasa yang tradisional. Lalu untuk skema kolaboratif itu kita bisa kolaboratif dengan dinas pendidikan, maksudnya dinas kesehatan atau UMKM lainnya. Untuk penutup di sini mungkin sudah kita bisa menjaga kualitas pekasam ini sekaligus meningkatkan kesehatannya. Mari kita lestarikan tradisi tapi jangan tinggalkan prinsip keamanan dan mutu pangan. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Bye bye.